Irashaimase. Guys, temenin gue yuk. Gue kepengen ganti velgnya Toyota Corolla nih. Skala 164. Yang pastinya masih sama-sama Corolla kan, tapi di sini beda size-nya aja. Ukurannya lebih compact dan tidak perlu diservis kemana-mana. Cukup menjadi pajangan saja. Nah, dari sini gue kepengen kasih tahu ke kalian semua gimana caranya ganti velgnya Toyota Corolla ini yang ada di depan kalian. Untuk kondisinya sebetulnya sudah bahan ya untuk Corollanya sendiri. Kita mulai dari sini dulu. Kalian pasti penasaran kan? Gue dapet nih dari Tomitech, brandnya Tomica nih, di Tomica Limited Vintage Neo. Tapi ini Tomica versi flagship atau paling atas. Jadi dia detailnya tidak seperti Tomica yang kalian ketemu di banyak toko. Ini paling tinggi dia kelasnya. Nah untuk trimnya sendiri gue dapet Corolla Twin Cam 1500 SE Limited. Yang artinya dia di trim tengah tapi dia termasuk trim yang mewah ya. Untuk warnanya sendiri mini scale ini white on red. Dan seperti yang kalian lihat di depan, kondisinya sudah cukup bahan ya. Sebetulnya sebelumnya ada velg bawaannya, tapi gue lepas karena udah jelek juga. Dan gue memang rencananya kan kepengen ganti velgnya. Spionnya juga nggak ada tuh yang di sebelah kanan. Dan gue kepengen ganti velgnya nih. Ini dari brand P64. Jadi P64 ini dia menyediakan aksesoris diecast mini scale untuk skala 164 terkhusus ya, karena dia subsidiari P64 dari brand Parfus. Nah, kita buka dulu dan ini dia velgnya yang gue pakai yaitu Tom Spirit C3. Jadi gue kepengen bikin ala-ala OM-OM-an sama-sama dari velg OM-nya Toyota kan, ini Toms itu juga aftermarket parts yang dipakai sama Toyota. Dan gue kepengen bikin konsepnya twin cam ini ala-ala dibikin DTM. Gue mau flashback sebentar, ini pas gue baru banget dapetin velgnya dan gue sempet video unboxing. Karena memang pengen gue masukin ke arsip di video ini juga pas gue pertama kali dapetin velg Tom Spirit C3 ini. Untuk velg ukuran 64 atau mini scale memang kecil ya guys. Itu ukurannya bahkan bisa mengepal satu tangan tuh udah bisa ketutup. Jadi makanya kebanyakan velg-velg mini scale itu mereka menyebutnya adalah pil. Tapi jangan sampai ditelan ke dalam pencernaan ya, berbahaya itu. Nah untuk ukurannya seperti ini ya guys, kecil banget ya ukurannya. Cakep kan velgnya? Iya nih pilihan gue, keren dong pilihannya. Dan ini dia Toyota Corolla Twin Cam-nya. Sebelum gue lepas as rodanya nih kayak begini. Sebetulnya memang agak sayang sih, tapi memang dari awal udah gue niatkan memang mau diganti velgnya. Karena kondisinya menurut gue pribadi udah bahan. Kalian bisa ngeliat sendiri warna putihnya udah agak kekuningan kan. Nah di sini gue kepengen ngeluarin velgnya dulu nih dari dalam plastiknya. Nanti gue kepengen compare ke kalian semua, lihat nih nanti perbandingan antara skala tangan manusia dan juga skala 164 velg. Kalian bisa lihat sendiri nih. Nah ini dia. Ini bener-bener bisa gue katakan udah kayak pil obat rasanya tuh kalau dilihat. Kadang-kadang agak kepengen terdistract gitu ya. Kayak permen liatnya beneran. Tapi kan mau gak mau harus dipasang ke situ. Ke mobilnya. Selanjutnya gue kepengen show ke kalian gimana caranya ganti velg mini scale. Yang pertama kita mulai dari mobilnya nih, bahannya. Lalu ada velgnya dan kemudian toolsnya. Untuk toolsnya sendiri kita mulai pakai penyongkel LCD terlebih dahulu. Pakai model yang ujung tip yang kayak kalian lihat di depan video kayak gitu. Namun beberapa tools gue rasa kalian bisa aplikasikan juga untuk di mini scale barangkali butuh kan. Namun di sisi lain kalau kalian udah sangat mentok nggak bisa pakai alat penyongkel ini, mau nggak mau kalian harus pakai tang. Nah kita sekarang udah mulai sesi penyongkelan as rodanya.
Di momen ini gue udah mulai desperate dan gue memutuskan ini dengan terpaksa harus pakai tang. Dan itu udah gue lumayan keluarin ya dari situ, udah lumayan effort buat ngeluarin velgnya, tapi nggak bisa pakai penyongkel LCD. Dan mau nggak mau pakai tang door. Seperti yang kalian lihat, sesimpel itu pakai tang, tapi kalian harus merelakan velg bawaannya. Dan rencananya velg ini pengen gue pakai lagi. Cuma nanti gue mau ke tukang custom dulu yang barangkali dia bisa buat menyatukan as rodanya lagi. Karena kebetulan gue juga punya TLVN dan dapat velg TLVN tuh yang as rodanya model fix yang kayak begini, yang nggak bisa pakai penyongkel LCD. Nah, dan gue ternyata pas punya waktu itu dia bisa loh menyatukan as rodanya lagi. Nah kayak gitu ya dia. Jadi modelnya dia memang nggak bisa ditarik. Nih gue coba ngambil dulu nih. Gue coba keluarin bannya biar kalian bisa lihat gambarannya. Kalau as rodanya itu tuh nggak bisa dicongkel pakai LCD, dia penyongkel LCD. Nah dia modelnya yang kayak gitu guys. Jadi dia modelnya yang nggak bisa ditarik pakai penyongkel LCD karena dia tuh ada pinnya gitu di bagian di antara roda sama velg ya. Cakupan velg sama ban mereka semua sudah menyatu dan tak dapat dipisahkan kecuali dipaksa pakai tang. Nah nih yang satu lagi di velg bagian belakang. Sebetulnya gue pribadi ngelihatnya ngilu sih. Karena gue nggak biasanya orang yang melakukan hal kayak begini. Tapi karena dapat kondisi unitnya juga udah bahan menurut opini gue pribadi, jadi memang rencananya kepengen diberesin ini mobil nanti untuk secara keseluruhan. Dan mungkin aja nanti kepengen gue cat juga kali ya mobilnya, mau di repaint ulang. Karena kalau kalian lihat loh, gue kebetulan juga punya TLVN. Itu kalian bisa lihat dua di belakang tuh dua-duanya juga TLVN loh. Nah dari situ gue rencananya kepengen di repaint. Nah kita lanjut lagi nih ke topiknya. Jadi untuk pemasangan velgnya ini kita pakai Glutek. Ini yang Dextone itu nanti dipasang ke belakang velgnya. Di sini gue sekalian ngasih tahu tutorialnya ke kalian semua secara lengkap. Jadi kita tadi udah selesai kelepasin velg bawaannya dan selanjutnya kita lanjut mau ke tahap pemasangan velgnya nih. Untuk Glutek sendiri dia harganya murah kok, sekitaran 30.000 aja kok dia kalau kalian beli, mau itu di toko online maupun offline. Paling mahal 50.000, nggak sampai 100.000 kok. Dan yang pastinya pemakaiannya tergantung kalian juga. Gue udah punya Glutek ini udah dari tahun 2023 dan nggak pernah ganti sama sekali. Masih gue keep. Ya gue pakai nggak banyak tuh, kayak yang tadi kalian lihat. Karena gue juga ganti velg mini scale itu juga nggak sering ya, cuman kadang-kadang aja. Nah jadi kalian tinggal ambil aja nih bagian salah satu yang ada di Gluteknya. Nah selanjutnya kalau udah kalian ambil, pasang di bagian belakang velgnya. Jadi memang velgnya itu nggak bisa muter ya rodanya. Jadi fix dia. Jadi memang di sini kita kejar yang namanya estetika, tidak mengejar yang namanya fungsi. Kebanyakan orang yang custom di mini scale kayak begitu. Namun kadang-kadang ada yang ingin main keduanya juga. Estetika oke, fungsional juga oke. Yang dimana as rodanya juga harus berjalan. Nah jangan lupa, kalian kan tinggal nempel aja nih. Ya, jangan malu-maluin sampai fitmentnya jelek. Jadi kalian harus pinter-pinter pasang fitmentnya. Pasti bisa lah gitu. Pasang fitment sesimpel itu kok. Kalian cuma tinggal tempel aja di adjustment. Jangan ada yang oleng velgnya. Jadi yang misalkan velg yang di bagian kanan dia agak maju dikit, velg yang bagian kiri agak mundur dikit. Jadi kayak mobil keseleo liatnya. Ya kayak gitu ya guys. Jadi diatur fitmentnya sesuka kalian. Ya mau kayak tadi juga nggak apa-apa, mau dibikin kayak keseleo. Cuman kalau gue di sini ya menyukai yang realistik. Nah udah kelihatan kan hilalnya. Untuk velgnya gue suka sih. Dia ukurannya kan 9,5. Namun
ini udah ukuran paling mentok sih buat Corolla Twin Cam atau TLV-an ini atau Tomica Limited Vintage Neo. Karena kalau secara ukuran ini udah lumayan gede nih velgnya kalau gue lihat. Untung gue udah dapatnya size-nya 9,5 ya. Coba ukurannya 10. Wah, itu nggak muat sih harusnya di Corolla ini. Jadi yang sempat gue sampaikan kepada minasan semua, gue kan ada rencana nih pengen pasang spion, pengen repaint mobilnya. Karena memang ini tuh project gue sendiri. Ini adalah project kedua gue dari mini scale. Yang pertama ada, tapi di situ projectnya nggak terlalu seberat ini ya. Karena memang project untuk Corolla Twin Cam ini project jangka panjang. Untuk ganti velg kan udah nih yang lagi gue pasang sekarang. Masih gue bisa kerjain sendiri. Namun kelihatannya nanti kan gue mau ganti spion nih perencanaannya. Itu gue kepengen serahin ke Kang Custom diecast aja. Sama repaint mobilnya. Cuman repaint mobil ini terus terang gue masih bingung. Kenapa? Karena gue gak mau ngorbanin di bagian tamponya atau stiker di bagian badge mobilnya itu. Itu gue gak mau. Jadi agak sayang rasanya kalau harus mengorbankan gak bagian situ aja. Mungkin mau gue ya repaint dikit aja lah yang seperlunya aja kali ya. Biar kelihatan lebih fresh tapi nggak semuanya. Terutama yang di bagian tamponya itu. Oke, dan sekarang gue kepengen bikin before-nya. Dan ini adalah after-nya. Hasilnya seperti ini. Dan berikut bagaimana caranya kalian mengganti velg Toyota Corolla 1:64. Lebih mudah kan daripada skala 1:1. Belum kalian cari velgnya, cocok-cocokan PCD, kalian cari shock breaker, per, dan yang lainnya yang nggak bisa gue sebut satu persatu. Tapi ini rage bait ya teman-teman, don't take it seriously. Nah, dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa share kepada teman-teman kalian, ke kerabat kalian, siapapun yang kalian kenal. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, dan jangan lupa subscribe juga channelnya, biar kalian bisa nonton konten yang serupa kayak gini untuk depannya kalau barangkali kalian suka. Dan terima kasih juga telah menonton, gue sangat apresiasi dan see you in the meantime and thank you.